Pernahkah kalian mendengar tentang seorang lelaki yang namanya menggema di langit, namun tidak dikenal di bumi? Seorang lelaki yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kesederhanaan. Itulah Uwais Al-Qarni, seorang anak yang berbakti kepada ibunya hingga para malaikat memuliakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang lelaki yang berasal dari Yaman, dari wilayah Qarn. Ia hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Meskipun demikian, Uwais dikenal sebagai seorang tabi'in yang sangat mulia. Ia hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang penggembala. Hari-harinya dihabiskan untuk bekerja keras menghidupi dirinya dan ibunya yang sudah tua. Meski dunia mengenalnya sebagai seorang yang miskin, namun langit mengenalnya sebagai hamba yang mulia. Uwais tidak hanya dikenal karena baktinya kepada sang ibu, tetapi juga karena keikhlasannya dalam menjalani kehidupan. Kita ke segmen berikutnya, yaitu bakti yang luar biasa kepada sang ibu. Ibunda Uwais adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Karena kondisi ibunya, Uwais tidak pernah jauh dari rumah. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan memenuhi setiap permintaan ibunya tanpa mengeluh. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah prioritas utama. Suatu hari sang ibu menyampaikan sebuah keinginan yang besar. Ia ingin menunaikan ibadah haji di Baitullah. Namun perjalanan dari Yaman ke Mekah bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi seorang wanita yang lumpuh. Uwais yang tidak memiliki harta untuk menyewa kendaraan harus berpikir keras untuk memenuhi keinginan tersebut. Dengan tekad dan cinta yang tulus, Uwais memutuskan untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ia membuatkan keranjang khusus yang diikat di punggungnya agar ibunya bisa duduk dengan nyaman sepanjang perjalanan. Perjalanan yang panjang, melelahkan, dan penuh rintangan itu tidak membuat Uwais gentar. Baginya, pengorbanan itu kecil dibandingkan cinta dan pengabdian yang telah diberikan ibunya selama ini. Kita bahas lagi doa yang menggetarkan langit. Setelah perjalanan yang penuh perjuangan, Uwais berhasil membawa ibunya menunaikan ibadah haji. Di depan Ka'bah, sang ibu merasa sangat bahagia dan memanjatkan doa untuk putranya. Dalam doanya, ia meminta agar Uwais diberkahi kehidupan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke Yaman dengan cara yang sama, dengan Uwais menggendong ibunya. Sepanjang perjalanan, Uwais tidak pernah mengeluh atau menunjukkan tanda kelelahan. Cintanya kepada ibunya begitu besar sehingga setiap langkah yang ia ambil terasa ringan di hatinya. Karena baktinya yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, karena ia adalah salah satu penghuni langit yang doanya mustajab." Lanjut, kita bahas pertemuan dengan Umar dan Ali. Setelah Rasulullah SAW wafat, Uwais tetap menjalani hidupnya dengan sederhana di Yaman. Namun sabda Nabi tentang dirinya menyebar di kalangan sahabat. Ketika Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menunaikan ibadah haji, mereka berdua mencari Uwais di antara para jamaah. Saat akhirnya bertemu, mereka menanyakan kebenaran tentang kisahnya yang bakti kepada sang ibu. Uwais yang rendah hati mengakui perbuatannya tanpa membanggakan diri. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pun memintanya untuk berdoa bagi mereka, seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. Uwais memenuhi permintaan mereka dengan penuh ketulusan. Kita lanjut bahas ke segmen berikutnya. Kehidupan yang penuh kesederhanaan. Uwais dikenal tidak pernah mengejar duniawi. Meskipun namanya disebut-sebut oleh Rasulullah, ia tetap memilih untuk hidup dalam kesunyian dan tidak menonjolkan diri. Banyak orang yang tidak mengenalnya, bahkan di tempat ia tinggal. Ia selalu menghindari popularitas dan ketenaran.
karena takut akan ria. Ketika orang-orang mulai mengenalnya sebagai seorang yang mulia, ia segera pindah ke tempat lain agar bisa tetap hidup dalam ketenangan. Uwais mengajarkan bahwa kemuliaan di mata Allah lebih penting daripada pengakuan terhadap manusia. Adapun kisah pembelajaran dari kisah Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua setelah menyembahnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Bakti kepada orang tua tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh Uwais. Ia tidak hanya memenuhi kebutuhan ibunya, tetapi juga rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan ibunya. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Uwais juga tidak pernah mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Segala perbuatannya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa meneladani Uwais Al-Qarni dalam bakti kepada orang tua dan keikhlasan dalam beramal. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati ada pada hubungan kita dengan Allah dan bakti kita kepada orang tua. Buat teman-teman, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.